Kali ini saya ingin membahas 10 pelajaran dari peristiwa Gus Miftah dan penjual es teh Son Haji. Kejadian viral seperti yang dialami Gus Miftah ini sebetulnya peristiwa yang sudah banyak sekali terjadi, sering kali terjadi. Cuma kita selalu gagal mengambil pelajaran penting dari setiap peristiwa seperti ini. Nah, kali ini ada 10 pelajaran yang mungkin kita bisa ambil untuk dijadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan sebagai netizen atau sebagai warga yang menggunakan internet atau media sosial. Pertama, saya akan membahas bahwa pada setiap yang dianggap keburukan itu selalu ada kebaikan. Bagi penjual es teh mungkin dicaci maki dengan bahasa yang kurang baik itu mungkin suatu hal yang menyakitkan, buruk lah kira-kira. Tetapi ternyata ada banyak orang yang datang ya, karena dia viral, memberikan sumbangan, tawaran untuk umroh dan segala macam ya. Bahkan Gus Miftah sendiri sampai datang ke rumahnya. Itu mungkin keburukan yang kemudian berbuah kebaikan. Bagi Gus Miftah sendiri mungkin keburukan itu ketika dia mengundurkan diri ya dari jabatan sebagai utusan khusus kepresidenan. Tetapi pelajaran baiknya adalah dia menjadi lebih hati-hati nanti sebagai seorang penceramah lebih-lebih. Sia ketika dia kemudian berkomentar dengan banyak orang, lebih-lebih sekarang ini sudah kamera ada di mana saja, bisa menangkap ucapan kita lalu kemudian kita viralkan. Kemudian yang kedua adalah potongan video itu selalu seringkali lebih dahsyat daripada video lengkapnya. Mungkin saja ketika ceramah Gus Miftah yang videonya dipotong mengungkapkan kata-kata kurang baik itu, kalau kita tonton lengkapnya mungkin saja kita akan lebih menerima, akan memberikan tanggapan yang tidak terlalu kasar, mungkin ada konteks di situ. Tetapi kemudian ketika dipotong maka konteks itu menjadi hilang, yang muncul adalah ya seolah-olah dia langsung diucapkan kata-kata kasar itu, sehingga respon yang muncul dari netizen adalah kemarahan-kemarahan. Ini persis seperti yang dialami oleh Ahok menjelang Pilkada Jakarta tahun 2019 yang lalu. Kemudian yang ketiga itu adalah penceramah itu tidak mesti lebih mulia daripada seorang tukang jual es, teman-teman. Makanya muncul banyak meme kemudian lebih baik jualan es daripada jualan agama. Jualan es itu adalah kerja untuk mencari nafkah. Ya. Kita tahu bahwa kerja mencari nafkah itu adalah salah satu jihad di dalam agama. Dia untuk menghidupi keluarganya. Dan dia tidak bergantung kepada orang untuk dibayar. Saya tidak tahu apakah dalam konteks ini penjual agama ya, Gus Miftah dalam arti menjual agama, saya tidak tahu juga. Tetapi yang pasti mendatangkan Gus Miftah itu bayarannya tidak murah, teman-teman ya. Ada sejumlah uang yang harus kita bayar. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa kemuliaan itu tidak berada pada apakah kita sebagai pendakwah, penceramah, atau sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang asongan dan seterusnya. Kemuliaan itu ada pada ketakwaan kita, itu janji agama dan pernyataan tegas dari Tuhan juga ya, kalau kita sebagai muslim. Keempat adalah di ruang publik ya, lebih-lebih sebagai pejabat publik kita harus hati-hati ngomong ya. Karena pejabat publik ini adalah orang yang digaji oleh rakyat. Dia harus bekerja untuk kepentingan publik. Dia harus menunjukkan etik, pola kata yang benar, sikap yang benar, yang sesuai, yang benar dalam hal ini tidak hanya benar berdasarkan kaidah norma-norma tertentu, tapi juga benar secara hukum, karena dia adalah pejabat publik yang kita gaji. Lalu yang kelima adalah agak aneh ya, ada seorang pedagang es teh gitu bisa hadir di acara ceramah seperti itu, lalu kemudian dia bisa berdiri jualan ke sana kemari. Ini menunjukkan bahwa standar kehidupan layak kita sebagai warga itu masih jauh di bawah. Artinya warga miskin ini masih banyak. Ini tanggung jawab negara ini masih bagaimana nih mengentaskan kemiskinan. Karena tidak mungkin kelas menengah akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Son Haji di tempat-tempat ceramah seperti itu. Dan tentu saja kita akan melihat hal demikian banyak, tidak hanya di tempat-tempat ceramah seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah, mungkin di tempat-tempat sepak bola, di tempat-tempat keramaian kita selalu menjumpai orang-orang seperti itu. Ini artinya bahwa ya mencari sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber ekonomi di Indonesia ini masih sangat susah, terutama bagi mereka yang berada di kelas bawah. Keenam, kita akan belajar bahwa satu keburukan akan merusak 1000 kebaikan. Dalam peribahasa itu, nilai setitik rusak susu sebelang. Artinya apa? Bahwa ya kebaikan kita yang banyak itu tidak akan terbaca ketika kita melakukan suatu kejahatan. Ya
Ya siapa yang mau misalnya kita punya susu 1 ember lalu kita kasih 1 tetes racun gitu, kita maukah dengan susu itu? Tetapi saya kira kebaikan itu tetaplah kita harus apresiasi, bahwa di situ ada keburukan, ada hal-hal yang keliru, ya itu hal yang perlu dikoreksi. Lalu yang ketujuh adalah suatu peristiwa itu akan selalu melahirkan tafsir yang berbeda. Kalau ada banyak orang yang mengutuk Gus Miftah sebagai suatu ucapannya sebagai suatu perbuatan yang kurang baik, apalagi dia sebagai seorang penceramah agama yang mestinya bertutur kata lembut, bertutur kata menginspirasi, ya, Qurani dan segala macam. Tapi bagi yang lain, Gus Miftah ini bisa jadi wali ya. Kalau kita lihat misalnya komentarnya dari Sujo Tejo, ya. Wah, dia wali. Kenapa? Karena dia beralasan karena gara-gara ucapan Gus Miftah itu, Pak Sun Haji itu ternyata bisa didatangi banyak rezeki. Itu dianggap salah satu cara lain bagaimana Tuhan itu memberikan jalan kepada Pak Sun Haji untuk memperoleh rezeki yang lebih baik. Gitu. Ya itu soal perspektif yang berbeda-beda. Kedelapan, pejabat publik harus belajar dari Gus Miftah. Jadi ketika dia sudah kena kasus, kena persoalan, sudah mencederai kepercayaan publik, ya dia harus segera mundur. Nah ini yang jarang sekali kita temukan. Ada banyak pejabat yang itu sudah jadi tersangka masih nggak mau mundur, harus dipaksa mundur. Ada pejabat kemudian mengalami melakukan tindak pidana korupsi malah menghilang misalnya. Ada pejabat misalnya memanipulasi hukum, bukannya kemudian memperbaiki hukum. Nah ini suatu hal yang menurut saya harus diteladani, sikap kekesatriaan seorang Gus Miftah ketika dia sebagai pejabat publik lalu dia melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan publik, ya segera mundur. Kesembilan, viral itu segalanya. Makanya sesuatu yang viral itu di Indonesia hari ini adalah cuan banyak, ya, keuntungan banyak, tempat untuk menaikkan popularitas dan segala macam. Wajar ketika Pak Sun Haji viral lalu banyak artis-artis yang datang, banyak konten kreator yang datang, ya mereka memberi uang, walaupun saya tidak yakin uang itu murni untuk bersedekah ya, karena setelah itu dia ngambil konten, ya itu dalam rangka untuk meningkatkan popularitas dirinya demi cuan yang lebih besar, demi AdSense yang lebih besar dan seterusnya. Termasuk mungkin konten ini teman-teman ya. Lalu yang terakhir yang ke-10, jadilah seperti Pak Sun Haji teman-teman. Walaupun dia dalam kondisi yang miskin, dia tidak pernah malu datang ke tempat-tempat yang ramai untuk berjualan, untuk mencari rezeki yang halal. Dia tidak mau korupsi, dia tidak mau mencuri, dia tidak mau meminta-minta di pinggir jalan, datang ke tempat-tempat untuk menengadahkan tangan. Dia tidak melakukan itu, tapi dia datang untuk membawa jualan, berdagangan. Itu adalah cara yang paling mulia untuk memuliakan keluarga dan kerabat-kerabat kita di rumah. Jadi itulah saya kira 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Gus Miftah dan Pak Sun Haji ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi lebih bijak. Tentu saja itu harapan kita semua. Pada apalagi kita bisa belajar kalau bukan pada pengalaman-pengalaman orang lain.